Oke guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. I am Mr. Awan. Jadi video kali ini adalah bagian kedua dari video terkait C2F Scholarship. Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas terkait question of the interview section for the scholarship dan juga beberapa hal terkait benefit dan hal lainnya. So, check this out. Oke, setelah selesai semuanya interview, interview biasanya aku akan nanya terkait interviewnya ya, karena dokumen sudah clear kan ya, kemudian sekarang interviewnya biasanya ditanya apa aja mas, waktu mas kemarin? Jadi sebelum kita ke interview, saya juga mau ngasih sedikit keadaan realnya ya dari semua itu ya. Ya. Thailand itu kan negara berkembang sama kayak Indonesia ya benar. Kadang-kadang terlambat juga sama, ya kan? Benar. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah kita harus aktif dalam ini semua. Benar. Kalau jurusannya lama ngomongin kita hubungi dia duluan. Benar, ya. Semua pihak, kalau misalnya masalah universitas kita harus email mereka. Kita harus selalu ngabarin kalau kita udah apply, kita harus apa segala macam. Itu semua kita harus aktif. Ya, kita harus aktif menanyakan. Jangan sekedar nunggu doang. Gitu kan, kalau seandainya lama menunggu, kita diperbolehkan untuk nanya mas ya, keberlanjutannya gimana. Untuk bisa saya dapat tadi keterangan interview jam berapa apa segala macam, recommendation letter segala macam, itu karena saya aktif nanya. Saya udah apply pursue ini di semua nih, formnya udah ada, buktinya udah ada, ini juga bukti kalau saya udah ajannya mau segala macam, saya harus apa gitu, saya harus ngapain, itu bahasa gaulnya lah gitu. Ya benar. Nah, akhirnya baru deh dikirimin tuh tadi tuh dengan keterlambatan sekian baru deh tadi tuh yang tadi recommendation letter, study plan, terus tiba-tiba jadwal interview gitu. Jadi itu keadaan real nih. Jadi sebisa mungkin kalian yang mau daftar kita juga harus aktif karena benar. Kayaknya kita nggak kita nggak bisa otomatis. Iya benar. Karena ada culture yang sama antara Indonesia dan Thailand. Kita ya fair to fair aja sih bilangnya. Iya. Oke. Terus interviewnya? Jadi waktu itu interview sebelumnya saya janjian dulu sama dosen. Ya. Berapa lama durasinya mas? Durasinya waktu itu setengah jam lah. Nggak lama sih. Itu lama banget. Enggak, bagi saya itu nggak lama. Jadi waktu itu janjian jam dulu. Ya. Waktu itu bisanya jam 3 sore, ya udah start jam 3 sore. Itu kalau misalnya mungkin dia udah di sini duluan ya, di Thailand duluan, ya berarti bisa aja face to face. Tapi benar. karena saya emang lagi nggak di Indo jadi online, belum urus visa apapun. Benar. Kan nanti kan kita kan ngomongin visa juga kan. Iya benar. Nah itu saya lewat Zoom. Lewat Zoom. Jam 3 sore. Kalau nggak salah tanggal 31 Mei. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan tuh biasanya kita harus perkenalkan diri sendiri. Ya kan? Tapi standar perkenalan lah bebas lah. Kita mau jelasin kita asalnya dari mana, boleh. Background pendidikan juga boleh. Sama biasanya untuk bisa tahu gambar umum, jelasin aja scope risetnya tentang apa, scope researchnya. Karena kan kita kan bukan interview kerja atau gimana kan, kita kan pengen penelitian. Jadi sebisa mungkin beberapa poin-poin yang kita bicarakan di sana di depan para interviewer itu seenggaknya yang terkait akademik aja. Yang perkenalannya tentang akademik kita, background akademik. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya tahu ajan ini dari mana. Nah, dari situ saya cerita kayak tadi kayak Mas tuh penelitian saya tentang ini, tentang ini. Saya sempat nyari segala macam, saya sempat dapat info dari temen juga segala macam. Saya ceritakan semua gimana saya tahu ajan ini, dan dari situ saya ngobrol beberapa kali di email tentang ini itu semua saya ceritain. Jadi biasanya secara umum kayak gitu emang mungkin selalu ya, karena saya juga waktu itu kan sempat nanya juga ke teman saya yang pernah interview kan untuk postdoc dia gitu, tentang apa. Nah yang ketiga biasanya udah masuk ke bagian akademik. Bagian akademik itu biasanya mereka banyak nanya tentang referensi buku. Karena kan
PhD kan diharapkannya untuk course udah lulus dalam tanda kutip, udah hatam dalam tanda jadi kutip, kan. literasinya sudah kuat. Dia pengen tahu standarnya sama nggak kayak standar Cambridge gitu, standar umum. Gitu. Dan memang alhamdulillah sih saya datang dari kampus yang baik juga ya. Baik banget. Jadi kayaknya dosen-dosennya udah merencanakan semua kurikulum dengan baik. Referensi buku saya juga referensi yang sesuai yang digunakan di Amerika, di Eropa, di negara maju gitu ya. Kita jadikan contoh lah gitu kan. Jadi dia juga bilang oke, sama kami juga gitu, oke, good segala macam gitu. Karena dari kalau di fisika tuh kita punya 5 mata kuliah besar. Mata kuliah mekanika klasik, mata kuliah elektrodinamika, mata kuliah fisika statistik, dan fisika kuantum, sama topik spesial. Nah itu dia nanya tuh, dari 5 ini kamu pakai buku apa aja? Oh buku ini. Oh iya, kami juga sama. Oke, good, kalau sama nih standar. Karena emang untuk graduate studies kita bukunya ini. Oke, good, sama. Jadi alhamdulillah sama gitu. Di waktu itu tuh yang ketiga ya, tentang akademik. Dia nanya spesifik tentang course-nya gitu. Yang terakhir adalah dia hanya nanya kesiapannya aja gitu. Kamu siap nggak PhD program, publish 2 paper, bisa nggak? Gitu. Jadi lebih ke ditanya mental, siap nggak? Nah, saya yang sebelumnya punya background juga penelitian, meneliti juga, saya siap. Saya terbiasa nulis penelitian juga, saya biasa nulis karya ilmiah juga kan. Good. Saya siap gitu, oke. Terus terkait uang, stipend yang dikasih oleh beasiswa, kira-kira cukup nggak kalau di Bangkok ini gitu? Karena Bangkok pengeluaran juga cukup tinggi loh dibanding Chiang Mai misalnya gitu. Iya, benar. Siap. Saya bisa nabung kok gini. Lebih dari cukup. Tapi nanti kita bicara masalah uangnya. Siap. Jadi kebetulan hanya itu yang ditanya. Jadi karena emang mau umum aja, mau tahu aja. Tapi dan saya juga wajib on cam pasti. Iya, benar. Jadi dan ketika sekarang saya tahu bahwa yang interview saya adalah dosen-dosen yang ngajar course itu justru dosen yang ngajar classical mechanics yang sekaligus ketua departemen, ya kan, yang ngajar hydrodynamics yang udah tua, yang memang dia udah sepuh banget, bagus lah, udah mantep banget ilmunya kan. Ya dosen yang statistical mechanics, dosen-dosen jadi totalnya berapa orang yang ada di interview itu? Yang menginterview? Makanya 6 deh. 6 ya, wow, banyak banget. Iya 6. Ya tergambar lah sidang dokter gimana. Itu nanti beberapa hari kemudian biasanya sih emang standar ya, diumumin kalau kita keterima. Ya kan? Udah bener-bener ada ininya lah, LOE ya. Gitu. Wow, good. Terus sebelum lanjut, saya juga penasaran tentang cara Mas menghubungi dosen. Betul. Itu gimana? Apakah maksudnya adakah perlu kita mengirim CV kita atau gimana cara Mas untuk, mungkin juga teman-teman bingung mau daftar situat tapi bingung mau cari dosennya gimana dan mau menghubungi dosennya itu gimana gitu ya. Terutama saya mau memposisikan ke orang-orang yang baru mau message ke dosen. Mungkin saya akan kasih tahu bahwa dosen dengan pengalaman yang sangat banyak itu justru lebih sangat biasa untuk menerima pesan dari stranger. Justru, ya kan? Semua dosen, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia. Iya, benar. Dosen itu dengan segala pengalamannya, profesor, associate profesor atau doktor, karena dia mungkin pernah melakukan seperti itu juga kan. Dia kan pernah doktor pasti kan, dia pernah postdoktoral dan lain-lain. Jadi dosen dengan segala pengalamannya, dia juga banyak mengalami pesan atau inbox dari stranger gitu. Jadi jangan takut untuk dianggap sebagai orang aneh. Jangan takutnya masuk ke spam. Jangan takut, udah. Jangan mikir itunya. Kita mikirin, yang kita pikirkan adalah gimana caranya kita membuat pesan yang cukup polite. Pesan saya, buat aja sepolite mungkin, nggak masalah tentang grammatical error. Nggak masalah. Kan nanti pada dasarnya ketika berbicara pun kadang-kadang kita juga pernah temukan dosen kita grammarnya error, tapi kita nggak masalah, kita paham maksudnya. Karena kita non-native speaker kan ya, jadi kita punya aksen sendiri. Kadang kita menerjemahkan bahasa asli kita ke bahasa Inggris gitu. Itu juga yang, bahkan saya juga, dosen saya di Chiang Mai juga terkadang still
accent in Thailand, terus juga apa namanya pronunciation dan juga grammar, tapi it doesn't matter as long as we understand, it doesn't matter. Jadi selama itu kita saling paham nggak masalah sih itu. Dan satu hal yang harus kalian tahu, saya berapa kali email dosen-dosen yang ada di Thailand dan responnya cepet banget. Saya pernah mau daftar di Prince of Songkhla University di Hat Yai kan ya. Baru email hari ini, sorenya langsung dibalas. Saya juga pernah daftar di Chula. Hari ini pagi saya email, siang sudah dibalas gitu. Maksudnya biasanya dosen-dosen itu mereka pas respon karena mungkin juga beliau juga lagi cari murid, mungkin beliau juga lagi ada project. Paling yang ada tambahan sedikit ya, kita nanti harus masukin CV kita pasti. Iya benar. Setelah kita udah banyak menjelaskan, benar. Kita mau dibimbing sama dia, benar. Kita mau memang pursue PhD program di situ, ya kan, karena melihat kesamaan minat dengan dosennya. Ya kita juga nanti ada masukin CV kita, CV akademik jelas ya. Iya benar. CV akademik. Jadi pengalaman kerja mungkin kalau misalnya emang ternyata itu relate nggak masalah. Ya, tapi kalau nggak relate mending dihapus karena agak repot juga kan kalau misalnya melihat terlalu tebel gitu. Benar. Kan? Usahakan 1 page atau 2 pages itu untuk kalau saya 2 pages karena saya ngikut Europass kan ya. Karena Europass itu dia CV-nya 2 pages. Dia menjelaskan dari segi akademik, organisasi dan juga banyak hal gitu kan. Dan saya daftar ke Thailand pakai CV Europass juga. Jadi dan memang penting guys. Jadi ketika kita mau kirim email ke dosen kita, ke dosen yang mau yang kita interest gitu kan, kita perlu kirim CV. Kenapa? Karena supaya beliau tahu detail background kita dari segi pendidikan, pengalaman kita, mungkin pengalaman kerja, organisasi. Jadi kayaknya orang ini cocok untuk jadi satu proyek dengan saya. Jadi gitu. Ya, okay. Kalau untuk CV akademik yang standar, kalau di saya itu biodata yang nggak terlalu banyak. Ya. Di bawahnya biasanya pengalaman jadi asisten dosen atau asisten penelitian yang relate ya. Karena kan ini kayak spesifik fisika misalnya gitu ya, ada asisten lab berapa tahun, terus ada asisten dosen berapa kali di mata kuliah apa aja, terus saya pernah ikut grant atau hibah apa aja untuk project apa kan ada kan. Nah di bawahnya baru tuh publikasi saya yang paper sama publikasi yang untuk conference kan proceeding ya. Nah itu sekedar itu aja juga cukup menggambarkan. Cukup menggambarkan kalau ini anak pengalamannya S1-nya di mana, S2 di mana, dengan GPA berapa, dosennya siapa, ya kan, tentang skripsi tentang apa, judulnya kan kita juga kasih tahu tuh. Benar. S1 di mana, GPA-nya berapa, dosennya siapa, judulnya apa, itu cukup menggambarkan. Publikasinya sekian udah ketahuan. Yang menjadi kunci kita diterima beasiswanya kan sebenarnya dosennya mau atau enggak kan, mau atau enggak membimbing kita kan. Benar. Nah standar dosen itu biasanya mau membimbing kita kalau kita punya publikasi. 15 minutes later. Oke, jadi gini mas, jadi setelah dapat dosen, setelah admission, berarti sekarang kan prosesnya setelah interview, berarti sekarang kan prosesnya pendaftaran situ M-nya kan ya, maksudnya ya, jadi yang tadi cerita yang dari setelah kampus ke interview itu kan sebenarnya berapa minggu tuh, minggu. Biasanya kalau misalnya kita cek website terus menerus, website C2F dia kadang suka udah buka tuh. Jadi kita juga mau harus bolak-balik tuh ngecek yang status di kampusnya sama website di C2F. Ini udah buka belum pendaftaran? Jadi kita emang harus lihat bolak-balik. Nah kebetulan waktu itu C2F-nya itu dibuka bareng setelah saya interview kalau nggak salah, baru C2F dibuka, baru kita nanti pilih yang track A, ya kan, kita pilih track A, di situ nanti ada 2 yang application form untuk student sama application form untuk dosen. Betul. Oke. Jadi nanti guys, dosen akan ngisi application form khusus dosennya dan student akan ngisi application form khusus studentnya. Jadi pertanyaannya gini mas, apakah ada dokumen tambahan terkait beasiswa, riset proposal nggak ada. Nggak ada ya? Proposal nggak ada. Berarti cuma studi plan aja.
Untuk maksudnya untuk daftar S3 ini daftar C2F-nya kan. Oh iya, oke. Untuk daftar C2F-nya nggak ada riset proposalnya. Nggak ada. Dia berkasnya ada. Dia full biodata. Biodata doang kan ya? Di page pertama itu full biodata. Tapi biodatanya detail banget itu. Sampai ada guarantee, terus ada nama orang tua, pekerjaan dan pokoknya semuanya detail banget. Tapi itu cukup mudah untuk bisa diisi ya. Mungkin yang harus agak hati-hati nanti pas di page kedua. Kalau page kedua itu full file. Full submit file. Oke, apa aja Mas? Itu filenya itu hampir mirip semua tuh kayak yang sebelumnya. Oke, berarti mah kayaknya yang harus memang cukup untuk kita siapin tuh itu semua tuh. Citizen ID dengan tanda tangan, paspor dengan tanda tangan, kan kita bisa tuh kan tanda tangan terus kita scan lagi. Ijazah yang udah dilegalisir, ijazah S1, S2 kalau PhD ya. Terus apa yang tadi kalau nggak salah TOEFL masuk. TOEFL masuk ya. TOEFL masuk. Okay. Berarti intinya apa yang akan diisi di situ app itu tidak berbeda dengan apa yang diisi di admission. Oke. Oke. Yang jelas di situ app ini application formnya dia juga detail terkait biodata. Dia sebenarnya ada 2 atau 3 page Mas di situ app itu. Kalau nggak salah 2. Jadi ada dua. Kalau nggak salah ada 2. Saya juga pernah cek tahun ini tadi. Ada 2. Jadi page pertama itu murni biodata kalian dan segala macam. Nah di page kedua itu kalian upload. Nah uploadnya itu detailnya itu akan, pokoknya dia tidak akan lebih dari apa yang kita upload di admission. Dia sama aja untuk karena situ app dia sendiri kan ya, admission dia sendiri. Tapi jangan khawatir, tidak ada dokumen tambahan. Dia semuanya sama dengan apa yang kita upload di admission di application admission. Tapi kalau misalnya saya mungkin ada kelupaan, kayaknya dia masukin ini juga deh, purpose of study gitu, study plan kayaknya masuk juga deh. Tapi kan kita udah buat kan. Iya, study plan dia bukan, kalau study plan di admission juga upload nggak sih? Enggak. Oh, jadi admission yang kampus kan? Enggak. Kalau di jurusan? Di jurusan baru. Jadi gini guys. Jadi study plan ini, jadi dia nggak ada riset proposal ya kan? Nggak ada riset proposal, jadi cukup study plan. Nah, karena kenapa nggak ada riset proposal? Karena kita akan ikut project dosen kan ya? Iya. Jadi maksudnya sudah ada riset yang oke. Berarti cuman sekedar study plan yang sudah kita submit di jurusan. Nah, yang juga akan disubmit di form situ app-nya. Oke. Nggak susah sih. Nggak susah. Oke. Tapi mungkin yang cukup memudahkan nanti kalau misalnya ada file yang kelupaan, di sana ada kayak semacam save gitu. Jadi kita ketika emang mau nge-close tab-nya, pas kita buka masih ada. Jadi kita nggak perlu ngisi biodata lagi dari awal. Jadi kita bisa di save. Jadi kita boleh ngisi dulu, nge-save dulu. Nanti kalau sudah lengkap filenya, baru kita buka lagi, upload. Dan yang sudah kita isi nggak hilang, dia ter-save otomatis. Oke. Nah, ada itunya sih. Oke. Nah sekarang kan prosedur pendaftarannya sudah, dokumen yang kita submit sudah, ternyata cukup panjang juga ya maksudnya. Itu panjang dan banget. Pasti banyak keraguan pasti ya, karena kan kita juga belum tahu dosennya kayak apa, belum ketemu deg-degan gimana kehidupan di sana. Iya, benar. Di satu sisi kita juga harus terus jalan gitu. Jadi banyak keraguan, tapi kayaknya kalau mau sukses rasa takut tuh emang harus dihilangkan, tembus terus gitu biar dia bisa. Oke, jadi selanjutnya ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Kenapa saya bilang ini adalah beasiswa Sultan? Karena rata-rata kalau kita dapat beasiswa kayak di Mahidol University, di Chiang Mai, di Thammasat, kita cuman dapat, bahkan di Konken gitu kan, kita cuman dapat kisaran 8.000 baht sampai 16.000 baht per bulan. Nah, sedangkan situ app itu beda banget. Oke, Mas, kasih tahu dong apa saja fasilitas yang didapat, benefit yang didapat oleh beasiswa Sultan ini. Untuk yang PhD program itu kita sebulan tuh 40.000. 40.000 guys, 40.000 itu kalau di Indonesia kan, kalau satu batnya itu kita bulatkan 500 andanya,
berarti itu sama aja dengan 20 juta sebulan. Ya. Gede banget. Oke, 40.000 per bulan. 40.000 per bulan. Kemudian, tapi dari angkatan saya sampai seterusnya, untuk penerima beasiswa ini akomodasinya pasti di CUI House. Oke, sehingga yang awal yang 40.000 jadi dipotong 30.000. Ya, jadi 30.000 untuk CUI House tinggal di sini. Jadi kita cuma dapat bersih stipend 30.000 karena 10.000-nya dipotong untuk tempat tinggal. Tapi tempat tinggalnya mewah. Nanti kita akan tur, boleh nggak, Mas? Boleh. Nanti kita akan tur. Saya akan lihatkan ya bagaimana mewahnya gedung ini. Jadi monthly stipendnya itu 40.000 tapi dipotong 10.000 untuk bayar akomodasi. Tapi memang rata-rata kalau kita tinggal di Bangkok dengan fasilitas yang cukup mewah itu memang biayanya 10.000 di Bangkok ya. Betul. Oke, next apa lagi, Mas? Setelah itu yang pasti kita setelah stipend 30.000 tadi, kita juga pasti udah dapat full funded sampai lulus. SPP sampai lulus. Di udah tuition fee udah aman sampai lulus. Terus apa lagi, Mas? Apalagi ya? Kayaknya tiket pesawat nggak ditanggung ya? Nggak ditanggung. Kalau tiket pesawat nggak ditanggung ya, guys. Terus insuran itu kalau nggak salah ditanggung nggak salah? Enggak juga deh kayaknya. Tapi saya lihat, Mas, juga ada dana bagi kita yang ingin exchange. Oh, itu ya, betul. Jadi C2F ini juga mendukung kita untuk bisa riset di luar Thailand. Ya, di luar Thailand, di kampus-kampus, bahkan di kampus-kampus ternama ya, di dunia. Spesifiknya adalah top 100. Jadi kalau misalnya kita mau abroad, kita justru emang harus kerja sama profesor yang memang dia punya tenure position di top 100. Ya, di top 100. Mau dia peringkat 100 nggak apa, pokoknya top 100 ya. Gitu kan. Asal projectnya ada ya, Mas ya, dan semuanya full dibiayai ya. Full dibiayain. Itu 300.000 baht. 300.000 baht, guys. 300.000 baht. Itu berapa? 120 juta ada. 150 juta. 150 juta dapat dana dari kampus untuk kita going abroad, mau itu di Eropa, mau itu di Amerika, mau di Australia, pokoknya kita dapat budget selama dia top 100 di negara apapun itu. Nanti pihak C2F akan membantu kita. Kita akan dikirimin 300.000 baht. Ya. Berarti yang tidak di cover adalah tiket Indonesia Bangkok mah. Murah aja gitu kan ya. Tiket, insuran dan juga visa itu kita tanggung sendiri. Tapi akomodasi 10.000 ditanggung dan 30.000 uang jajan. Nah, kemudian SPP gratis dan juga kita dapat kesempatan untuk riset di top 100 universities in the world, kan ya? Kita tinggal pilih berdasarkan project kita. Tapi Mas, kalau ada perbedaan nggak sih kalau kita BA holder dengan master holder? Ada. Kalau misalnya untuk tadi kan yang saya jelasin itu kan yang program saya 3 tahun yang pemegang master degree holder. Kan? Jadi emang program 3 tahun memang dia per bulan udah 30.000 baht. Tapi kalau misalnya untuk yang BA holder atau continuing program berarti kan 2+3. 5 tahunnya kan 2+3. Nah, 2 tahun itu dia 20.000 baht kalau nggak salah. 20.000 baht plus 10.000 akomodasi. Baru ntar yang pas sudah 3 tahunnya 30.000. Jadi sama aja. Sama aja. Jadi di 2 tahun pertama kalian akan dapat, kalau kalian BA holder dapat C2F program, jadi 2 tahun pertama kalian akan dapat 20.000 uang jajan plus 10.000 akomodasi sudah dialokasikan ke pihak iHouse. Nah, tapi masuk ke tahun ketiga dan sampai lulus itu akan dapat sama sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, yaitu 30.000 plus 10.000 tadi. Wow, keren. Itu kan PhD ya. Kalau postdoc kan pasti lebih tinggi lagi. Dia dua kali lipatnya. Jadi untuk postdoktoral tuh dia 60.000 per bulan. 60.000 per bulan untuk postdoktoral ya. Itu include beasiswa C2F juga ya? Masuk. C2F itu dia mengcover PhD sama postdoc. Oke. Kalian harus Mas kasih tahu dulu perbedaan PhD dan postdoktoral. Oh iya. Takutnya bingung gitu kan orang. PhD itu mungkin
udah umum ya. Ya. Dia program doktoral itu. Kita program S3. Ya. Oke. Kalau S1 kan bachelor, S2 master, S3 PhD. Standarnya 3 tahun. Tapi kalau misalnya emang dia ijazahnya S1 mau PhD berarti 5 tahun. Ya. Kalau postdoktoral dari namanya aja postdoktoral. Jadi selesai S3 gitu kan ya. Setelah doktoral. Setelah doktor ambil project only. Oke. Dia benar-benar kalau PhD kan dia kan berupa setelah selesai kan kita mendapatkan ijazah atau gelar. Iya. Gelar doktor. Ya kan? Tapi kalau postdoktoral dia nggak dapat ijazah sama sekali dan tidak ada sidangnya sama sekali. Ya, dia hanya ikut project. Penelitian kok. Oke, jadi guys kalau kalian sudah lulus S3 dan ingin postdoktoral di Cula itu bisa banget. Tapi memang tidak ada apa namanya ijazah dan segala macam, tapi kalian pasti akan dapat pengalaman, ilmu pengetahuan karena kalian akan fokus pada project dan riset doang gitu kan. Jadi itu enggak doang sih, itu sangat wow banget gitu kan. S3 aja, jangan S3 S2 aja, kita mau nulis tesis aja luar biasa banget capeknya ya, apalagi S3 apalagi postdoktoral gitu kan. Approximately 10 hours later. Terakhir tips and trick how to get C2F scholarship. Yes. Ya, gimana trik untuk bisa dapat C2F? Kita harus dapetin dosen yang cocok. Okay. Untuk bisa dapetin dosen yang cocok, riset kita harus sama dengan riset beliau kan. Riset ajan yang kita akan tuju gitu. Berarti tips and trick yang paling penting adalah dapat dosen dan kitanya juga harus punya penelitian yang cukup luas. Oke. Jadi itu tips and triknya bukan masalah email kita harus baik, email kita harus polite dia diterima, enggak. Tapi riset kita harus luas. Riset kita harus punya motivasi yang jelas, sehingga dosennya juga tertarik dan kita emang satu irisan dengan dosennya. Setelah itu kalau udah masalah progres admission ke depannya itu udah pasti lancar. Karena intinya di situ ya. Bisa dapat beasiswa, kita dapat dosen, risetnya harus sama. Iya. Dan kemungkinan kalau kalian sudah dapat dosen, kemungkinan untuk dapat C2F-nya itu ya 90% mungkin bisa dibilang 95 deh. Wow. Jadi intinya di dosen ya guys. Tapi untuk bisa dapat dosen, kualifikasi kita juga harus ditingkatkan. Minimal kata Mas tadi harus ada minimal 1 publikasi dari kita pribadi ya Mas, sebelum waktu kita masih ada di S2 atau S1 kita dulu. Dan kalau boleh saya output yang diinginkan oleh pihak beasiswa untuk award di C2F, orang-orang yang dapat C2F adalah satu paper yang jurnalnya Tier 1. Tier 1 ini T1 harus di atas Q1, jadi harus lebih. Jadi kalau misalnya emang stipend yang menurut teman-teman besar, tanggung jawabnya juga harus besar. Benar. Simpulan cuma itu. Jadi ketika kalian dapat ini, ya kalian harus juga bisa menjalankan tanggung jawab kalian dengan baik. Jadi kalau kalian dapat beasiswa ini bukan sekedar hanya menikmati fasilitas, kita juga ada kewajiban. Pertama itu menyelesaikan project, yang kedua sebelum project selesai kita juga harus ada publikasi yang Tier 1 dan itu kualifikasinya tinggi banget guys. Tapi saya rasa nothing is impossible karena kita juga di sini belajar, kayaknya kita bisa tanya acan kita di sini. Oke. Mas, terima kasih banyak. Ini mungkin akan jadi beberapa part. Jadi kalau kalian ada pertanyaan mungkin juga bisa tanya Masnya langsung di Instagram. Nanti saya boleh Mas ya? Boleh. Saya akan tulis di sini. Kalau ada pertanyaan silakan langsung. Mau minta bimbingan mungkin bisa. tapi ingat ya guys, tanyakan hal yang betul-betul kalian tidak dapatin di website, karena semuanya itu sebenarnya sudah clear di website. Jadi kalian harus tanya apa yang betul-betul tidak ada di website supaya kita tidak menjelaskan berulang-ulang. Okay, thank you so much guys. Don't forget to like, subscribe, and comment below. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.